Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mahir Gaisan. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang disutradarai oleh Guntur Suharyanto, yang menceritakan tentang seorang ayah bernama Topan yang berusaha untuk mewujudkan mimpi anaknya yang bernama Bintang. Kesulitan dalam hidupnya terjadi setelah istrinya yang bernama Tami meninggal. Kanker berhasil menggerogoti semua yang kumiliki. Istriku Tami dan keuangan kami. Hei, jangan dibuang! Paling nanti saya cari-cari tempat cerita aja, Bu. Siapa tahu masih buka lowongan. Tampan, Tami, dan Topan. Tami meninggal karena kanker. Sejak itu, perekonomian dalam keluarga Topan menurun. Topan menggadaikan semua barang termasuk mesin jahitnya dan juga rumahnya demi kelangsungan hidup. Ia berharap agar mendapat pekerjaan di tempat lain. Karena tidak mempunyai tempat tinggal, Topan dan Bintang pergi ke tempat adiknya Topan yang bernama Darman dengan harapan agar diberikan tumpangan hidup dan mendapatkan pekerjaan, walaupun istrinya Darman yang bernama Atun menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan. Pikir gua nggak pusing apa? Ngurusin 4 anak itu aku aneh sama lu. Darman hanya bekerja sebagai calo kereta api. Mau tidak mau, Topan harus mengikuti jejak Darman agar bisa bekerja. Itu dilakukan Topan karena ia sudah berjanji kepada diri sendiri dan istrinya Tami bahwa apapun yang terjadi, mimpi Bintang harus terwujudkan. Peringatan ketiga. Tolong saya, Bu. Kamu tunggu di sini dulu sebentar, ya. Jangan kemana-mana. Selama saya pergi, kamu kerjain dari nomor 1 sampai nomor 5, ya. Saat bekerja menjadi calo, Topan mengalami banyak rintangan, mulai dikejar-kejar satpam sampai ditangkap polisi. Pada saat ditangkap polisi, Topan membawa Bintang ke tempat di mana dia bekerja karena Bintang telah dikeluarkan dari sekolahnya. Ketika polisi menangkap Topan, Bintang diselamatkan oleh Prita yang merupakan seorang gadis yang memberitahukan di mana rumah Darman. Dikarenakan tidak ada tuntutan terhadap Topan, Topan dikeluarkan dari penjara. Lalu ia mencari Bintang dan menemukannya di rumah Prita. Bintang! Bintang mana Bintang? Bintang mana Bintang? Tapi anak saya ada di sini kan, Mbak? Ada. Tipu. Ayah! Hari berlalu, Topan mendapatkan pekerjaan di konstruksi bangunan. Bintang pun turut serta ke lokasi pekerjaan ayahnya. Suatu saat, pekerja lain menegur Bintang karena bermain di daerah pembangunan. Topan pun kena marah oleh mandor bangunannya. Di saat malam, Topan dan Bintang bermalam di lokasi bangunan bersama pekerja lain. Karena tidak bisa tidur, Topan pun mengajak Bintang melihat bintang di langit. Esok harinya, Topan menitipkan Bintang kepada Prita. Tapi Prita penasaran akan pekerjaan Topan. Suatu ketika, Prita mengetahui pekerjaan Topan. Bentar, Prita kasihan kepada Topan dan lo bisa Bintang. jahit kan? Prita mengenalkan Topan kepada saudaranya yang bernama Pak Kris, yang mempunyai bisnis di bidang jahit-menjahit. Topan yang memiliki keahlian di bidang tersebut langsung menemui Pak Kris untuk bekerja di sana. Aku bisa di sana, oke? Terima kasih banyak, Pak Kris. Topan bekerja dengan baik. Karyawan yang lain pun menyukai kinerja Topan yang selalu santun dan mau berbagi ilmu kepada karyawan lainnya. Kamu bandingkan sama punya saya, jahitan saya. Punya kamu kurang rapet, Mas. Namun, sekretaris Pak Kris yang bernama Supri
melakukan korupsi dan mengkambing hitamkan Topan. Ini di-reject Topan sama pun importer. dikeluarkan seolah-olah ia mengundurkan diri setelah melakukan kesalahan. Nggak puas sama hasil jahitan lo. Itu brengsek. Kita kena tipu ini. Baguskan ya. Hal itu membuat Pak Kris bertambah marah dan mengatakannya kepada Prita yang menimbulkan kesalahpahaman terhadap Topan. Udah guna lagi. Pas, mau mobil aja nih. Aku sayang sama ayah. Setelah kejadian itu, Topan kembali menemui Darman karena Darmanlah satu-satunya orang tempat ia mengadu. Topan kembali menanyakan pekerjaan kepada Darman. Saat itu Darman tidak bekerja sebagai calo lagi, melainkan sebagai stuntman atau peran pengganti. Cut. Darman mengalami cedera kaki karena melompat dari ketinggian. Karena kesempatan itu, Topan langsung menggantikan Darman. Yang beliin Om Topan. Dia bilang dulu. Makasih Om Topan. Ya. Paling enak Indonesia. Namun saat ia menggeluti pekerjaannya sebagai stuntman, ada aktor yang mengalami masalah dengan bajunya. Dikarenakan Topan mempunyai keahlian dalam menjahit, Topan menawarkan diri untuk memperbaiki baju aktor tersebut. Hasil jahitan Topan terlihat bagus. Sutradara pun juga ikut meminta untuk dijahitkan jasnya kepada Topan. Bersamaan dengan itu, Pak Kris juga menyuruh Prita untuk mencari Topan. Ya karena aku kepengen si Topan tuh ayolah balik kerja lagi sama aku di sini. Karena Pak Kris telah mengetahui bahwa yang melakukan kesalahan itu bukan Topan, melainkan Supri, sekretarisnya Pak Kris. Tang kangen sama kamu. Rumah Darman, Topan. Lu kemari, terus Bintang dibawa pergi sama dia. Mengetahui Topan telah difitnah, Prita menemui Topan untuk minta maaf. Saya minta maaf ya, Pan. Waktu itu harusnya saya nggak main marah-marah aja. Ayah, lihat. Terima kasih buat semuanya. Akhir cerita, Pak Kris menjalin kerjasama dengan Topan. Pesanan pun banyak mendatangi dan kehidupan Topan kembali seperti sedia kala. Hidup bahagia. 100 juta ini. Batman kecil kembali ke sekolah. Yeah!